الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Faslun syurutul wudu. Ya. Sekarang syurutul wudu. Nah, surut atau syarat daripada wudu ini ada 10. Termasuk juga syarat untuk mandi. Nah, jadi syarat wudu ini juga termasuk untuk syarat mandi. Al-awwal, yang pertama adalah Islam. Fala yasihu min kafir, sehingga tidak sah apabila ada orang kafir yang dia berwudu, nggak sah. Karena untuk ibadah ini diperlukan syarat, yang syarat pertamanya itu adalah Islam. Bagaimana dengan orang murtad? Sama statusnya, karena dia bukan Islam. Karena memang bukan ahlinya, bukan bagiannya mereka untuk melakukan ibadah tersebut. Sehingga syarat pertama ini harus Islam. Yang kedua, kita ambil dari kitab Takrirat, biar lebih lengkapnya. Kitab Takrirat ini adalah kitab yang diambil daripada pengajian dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah, yang dirangkum, yang dikumpulkan oleh Habib Hasan Al-Kaf. Mereka adalah salah satu senior di Madinah. Jadi setiap pengajian itu pasti direkam pakai kaset yang pakai pita tuh. Nah, direkam. Terkadang orangnya hadir, terkadang orangnya ada di kamar tidur. Pokoknya selesai pengajian, kitab rekaman itu diambil, didengarkan kembali, ditulis. Nah, inilah hasilnya. Orang masih hidup. Diambil dari berbagai macam sumber, diantaranya pengajian kitab Safinahnya ada, pengajian kitab yang lebih tinggi dari kitab Safinahnya juga ada, dan diambil dari petikan-petikan bait syair daripada kitab Ibnu Ruslan, yaitu kitab Zubat. Karena di kitab ini syarat wudunya ada 15. Ada yang di kitab Safinah itu nggak ada, adanya hanya di sini. Tapi kita bahas 10 aja dulu, gitu ya. Yang pertama al-Islam, ya. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apabila seseorang anak itu sudah mulai diajak ngobrol tuh nyambung. Anak tamyiz. Tamyiz. Seorang anak yang memang belum balik, jadi ketika dia diajak ngobrol tuh nyambung, bisa kita tanya dia bisa jawab, artinya dia sudah bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, dia bisa pipis sama cebok sendiri. Itu pengertian daripada tamyiz. Nah, sehingga apabila seorang anak memang walaupun dia belum balik dan dia sudah tamyiz, kalau dia berwudu, sah nggak wudunya? Sah. Walaupun kalau misalnya ada orang yang sudah dewasa tapi nggak tamyiz, ada nggak ya orang dewasa yang nggak tamyiz? Diajak ngomong nggak nyambung, udah nggak bisa ngebedain lagi kanan kiri, nggak bisa ngebedain antara makanan sama kotoran. Nah, berarti udah nggak tamyiz. Nah, kalau orang sudah nggak tamyiz, maka tidak memenuhi syarat untuk wudu. Orang gila tamyiz nggak? Nggak bisa dia ngebedain. Orang siang malam aja dia nggak bisa ngebedain. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Artinya apabila orang sudah selesai masa haid dan masa nifasnya sudah suci, maka syarat sahnya dia wudu itu adalah sudah harus bersih. Lagian mah kalau wudu sunnah, boleh nggak dia wudu? Boleh, seperti orang yang masih dalam keadaan jenabah. Dalam keadaan jenabah itu habis berhubungan badan, entah dia mimpi basah, makruh bagi dia apabila dia tidur dalam keadaan kondisi junub. Makruh bagi dia apabila dia akan makan ataupun dia minum dalam keadaan junub, nggak boleh. Biasanya orang yang dalam keadaan junub, dia belum mandi, terus dia tidur, biasanya mimpinya yang aneh-aneh. Karena dalam keadaan junub, maka disunahkan dia untuk wudu. Nah, wudunya wudu sunnah. Sekarang keempat, tidak ada sesuatu yang menahan masuknya air ke dalam pori-pori anggota wudu atau mandi. Sehingga apabila ada kotoran yang ada di bawah-bawah kuku ini harus bersih ini. Habis makan atau habis bikin kue, di bawah kuku ini banyak nih. Atau orang yang habis bebenah rumah, gosok-gosok segala macam, sehingga ada lemak, ada minyak yang ada di bawah kuku ini harus bersih ini. Jadi harus bersih, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori termasuk di bawah kuku. Lagi mana memang pekerjaan yang memang rutinitasnya adalah itu gitu. Seperti orang yang kerja di sawah. Sulit sekali dia untuk memang benar-benar
bersih dan memakan waktu yang lama untuk benar-benar bersih. Nah, bagi orang yang memang pekerjaannya memang rutinitasnya adalah di situ gitu ya, entah itu orang yang kerja di bengkel, itu dima'fu. Tapi tetap dia harus berusaha membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku. Adapun kita yang memang kerjaannya nggak lazim seperti itu harus benar-benar bersih. Termasuk kotoran-kotoran yang ada di sisi ini nih, sisi apa? Ujung-ujung mata. Biasanya orang udah kelamaan tidur, melek, terus tidur lagi. Biasanya suka ada apa? Beleknya yang sudah mengeras. Nah, itu juga harus benar-benar bersih. Kadang kalau wudunya nggak beres, dia habis wudu pun ketika dia ngaca, dia nggak lihat karena memang masih tersamar dengan air. Selesai dia sholat mulai udah kering itu, dipegang gini, kok masih keras? Berarti kan beleknya nggak bersih beleknya. Jadi apapun yang menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori, entah itu bekas sisik ikan, lagi apa nyangin ikan, nempel nggak kelihatan, saru terhadap kulit, dia wudhu, selesai wudhu lihat kok masih ada, berarti itu harus diulang wudhunya. Atau dia habis ngecat rumah. Pokoknya apapun benda yang menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori anggota wudhu ataupun mandi itu harus bersih. Ya. Kalau wudhu ya, kalau mandi berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau mandi. Kalau wudhu ya berarti memang semua anggota wudhunya harus steril dari sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori. Anggota wudhu yang fardu, muka bersih nih, muka nih. Muka, tangan, bagian kepala, kaki harus benar-benar dalam keadaan bersih, tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori. Lalu gimana kutil? Yang sudah mengeras, masuk bagian daripada kulit nggak? Ya, masuk daripada bagian kulit. Atau ada luka yang sudah mengering. Kan enak tuh ngeletnya tuh. Nah, itu gimana? Apakah harus dikelet? Karena kan udah termasuk kulit lepas, kulit kering tuh. Kalau dilepas kan kulitnya lepas tuh. Apakah harus sampai digosok sampai masuk airnya sehingga dia menyakiti dirinya? Nah, nggak sampai harus seperti itu, gitu ya. Atau yang bisul belum mateng, tinggal pucuknya doang tuh. Apa harus dipecahin? Nggak harus sampai seperti itu, gitu ya. Karena kalau kulit mati juga sama kasusnya seperti itu. Berarti Ustaz kalau luka di tempel copot dulu ya? Copot dulu. Kalau memang sekiranya memang bisa dicopot, harus dicopot gitu. Kalau misalnya sekiranya nggak bisa, ya berarti dia harus tayamum. Korban juga copot dulu. Iya, copot dulu. Makanya bagusnya di samping kita mempelajari bab wudu ini, kita juga harus mempelajari bab tayamum gitu. Karena banyak orang, udahlah nanti aja sholatnya lah, kalau lukanya udah beres lah. Akhirnya dia ngegampangin hal-hal seperti itu. Padahal kondisi-kondisi tertentu seperti apapun yang memang air nggak boleh kena terhadap tubuhnya dia, syariat sudah memfasilitasi gitu. Sehingga nggak ada alasan untuk tidak sholat dalam kondisi apapun.